Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mia Novianti dengan NIM 2381130006 kelas B1 PJJ PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam yang berjudul pembagian najis. Teman-teman, sebelumnya sudah tahu apa itu najis? Kalau belum tahu, yuk kita simak videonya. Di sini kita akan membahas apa itu najis, macam-macam najis, dan cara membersihkannya. Nah, sebelum kita sholat, kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Badan kita harus bersih, baju kita harus bersih, dan tempat sholat kita juga harus bersih. Kalau ada kotoran yang menempel di baju atau di badan atau tempat sholat, kotoran itu disebut najis. Kalau masih ada najis, maka sholat kita tidak sah. Karena itu kita harus tahu apa itu najis dan bagaimana cara membersihkannya. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor menurut ajaran Islam, dan najis harus dibersihkan supaya kita bisa beribadah dengan nyaman dan benar. Contoh najis misalkan pup, pipis, darah, dan air liur anjing. Jika terkena badan, pakaian, atau tempat sholat, maka harus dibersihkan sampai suci. Pembagian najis dalam Islam. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan dapat menghalangi sahnya ibadah, khususnya sholat. Dan dalam fikih Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis muhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladzoh. Yang pertama, najis muhafafah, yaitu najis ringan. Najis muhafafah adalah najis yang mensucikannya paling ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Dan yang kedua ada najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Dan najis mutawasitoh adalah najis yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya darah, nanah, kotoran manusia, air kencing orang dewasa, dan bangkai yang selain ikan dan belalang. Contoh mensucikannya dengan mencuci menggunakan air hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu najis mughaladzoh, yaitu najis berat atau najis besar. Najis mughaladzoh adalah najis yang paling berat. Contohnya najis anjing dan babi serta segala yang berasal dari keduanya. Contoh mensucikannya dengan mencuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan air bercampur dengan tanah. Dari 3 najis di atas ada beberapa dalil. Yang pertama, najis muhafafah. Sebagaimana dalilnya, air kencing bayi laki-laki dipercikan air, sedangkan air kencing bayi perempuan dicuci. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang kedua, najis mutawasitoh. Sebagaimana dalilnya, sucikanlah kencing karena kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh kencing. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang
Yang ketiga, najis mughaladhah. Sebagaimana dalilnya, apabila bejana salah seorang di antara kalian dijilat anjing, maka sucikanlah dengan mencucinya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Sebagai penguat, kewajiban menjaga kesucian dari najis, yaitu dalil Al-Qur'annya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kesimpulannya, najis adalah sesuatu yang kotor menurut ajaran Islam dan harus dibersihkan agar ibadah, terutama sholat, menjadi sah. Dalam Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis ringan, najis muhafafah, najis sedang, najis mutawasitoh, dan najis berat, najis mughaladhah. Setiap jenis najis memiliki cara membersihkan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kekotorannya. Dengan memahami pembagian najis dan cara membersihkannya, kita dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat. Teman-teman yang terbiasa hidup bersih akan lebih mudah menjalankan ibadah dengan baik dan menjadi pribadi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.